kado untuk ibu mertuamu sudah diatur. Tepikan semuanya. Aku lapar. Ayo makan di pinggir jalan. Jangan ikuti aku. Dimengerti. Dimengerti. Hei, sate kambing di sini. Sate kambing asli. Bos, dagingnya. Tentu, tunggu sebentar. Barbeque Anda, selamat menikmati. Makasih. Kak Crow? Bos, sepiring daging. Tentu, Kak Crow. Hei, cantik. Sendirian? Pergi. Pergi. Menarik. Pergi, menarik. Bagaimana dengan ini? Minum sebotol minuman keras, aku akan memberimu $1.000. Bagaimana menurutmu? Pergi. Kau tidak dengar? Hei, cantik. Crow, beri dia uang, biarkan dia minum. Kau benar-benar tidak memberi muka. Sekarang, minum atau tidak? Katakan lagi. Pergi? Aku tidak minum. Kalau begitu, tidak ada yang minum. Crow, pergi sana. Sekumpulan pecundang. Bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Jangan cari masalah. Perempuan, kamu tahu siapa aku? Anak-anak, pegang dia. Aku akan bersenang-senang dengannya. Pergi. Menjauh. Apa yang terjadi? Shanji, perempuan ini, memukul kepalaku dengan botol. Lihat, Tidak berguna. Bahkan gak bisa ngatasin perempuan. Atur laki-lakimu. Aku ada urusan lain. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Kalau kamu tidak berlutut dan minta maaf hari ini, tidak ada yang pergi. Dengar ini baik-baik. Dialah yang pertama kali mendekatiku. Berikan aku alasan, kenapa aku harus minta maaf padanya. Aku bilang kamu harus berlutut dan minta maaf. Apa aku perlu alasan? enak. Hei gadis. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Dia itu Bang Shanji yang terkenal dari Jingbei. Apakah bosnya tahu? Dikenal sebagai Raja Jingbei, Tuan He San Kiao, kita tidak bisa main-main dengannya. Begitu? Kalau begitu, aku akan memberi. Buka pada He San Kiao. Kamu minta maaf padaku. Dan kita anggap selesai untuk hari ini. Apa? Gadis, kenapa kamu begitu keras kepala? Sebenarnya, jika kamu berlutut dan minta maaf hari ini, aku akan melepaskanmu. Berani-beraninya kau menyebut nama Tuan He secara langsung? Bahkan jika Yesus datang, Dia tidak bisa menyelamatkanmu. Itulah yang aku katakan. Benarkah? Mencari bala bantuan di Jingbei? He San Kiao, warung barbeque di dekat sini. Kemarilah sekarang. Gadis kecil memanggil Tuan He, itu benar-benar membuatku tertawa. Apa kau tahu siapa Tuan He itu? Gadis kecil sepertimu bisa menghubungi Tuan He? Kiao Yemu akan segera muncul. Saudara-saudara, katanya Kiao Ye akan segera berdiri di depanku. Segera.
Dasar bocah, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu Shanji. Cepat, bunuh dia sekarang. Lakukan, biar dia tahu siapa bosnya. Shanji, Kau ngapain? Qiao Ye, kenapa kau di sini? Aku tanya kau lagi ngapain? Wanita ini, dia melukai saudara-saudara kita, bahkan berani menyebut namamu langsung. Tapi jangan khawatir, aku akan segera mengurusnya. Berani kau? Qiao Ye, He Sang Qiao, ini anak buahmu. ini kegagalanku dalam mendidik mereka. Hukum aku, Tuan. Qiao Ye, kau panggil dia apa? Minta maaf pada Tuan sekarang. Tuan aku salah, ampuni aku. He Sang Qiao, para brengsek itu, larang mereka dari Jingbei juga. Jangan biarkan hal seperti ini terjadi lagi, atau kau akan keluar bersama mereka. Ya, Tuan. Tuan. Tuan Qiao, ampuni aku. Jika engkau membantah lagi, aku akan patahkan lenganmu. Hei, sayang. Maaf aku hanya. Kamu sedang apa? Pertemuan keluarga hari ini? Kenapa kamu belum sampai? Aku. Oke, Cukup, kamu harus sampai dalam 10 menit. Tuan, apa kau butuh bantuanku? Urusan keluargaku. Bantuan apa yang bisa kau berikan? Kudengar kau tidak baik-baik saja di keluarga Zhang. Kau telah memberi begitu banyak untuk keluarga Zhang Tianzi itu. Hei, Sang Qiao, urusanku. Apakah kau berhak ikut campur? Ya, Tuan. Sayang aku, Kamu dari mana? Kenapa telat? Kamu tidak tahu hari ini acara apa? ada urusan yang menahan. Maaf, sayang. Maaf saja tidak cukup. Ayo masuk. Ayah, ibu, paman maaf. Aku terlambat. Jadi kamu benar-benar datang? Lihat dirimu sendiri. Kakak ipar pasti sudah menyiapkan untuk ulang tahun ibu. Hadiah spesial, kan? Ayo, kakak ipar, tunjukkan pada kami. Apa yang kamu beli untuk ibu? Pasti hadiah yang mahal. Kamu pikir dia akan? Tidak mungkin. Menantu perempuanku ini, dia pembawa sial, membuka pintu bencana, membawa malapetaka ke rumah. Aku. Jangan berdiri di sana, mengganggu pemandangan. Duduk. Ibu. Ini gelang yang kubelikan untuk ibu. Nah, ini anak yang berbakti. Sayang sekali, dia berakhir dengan istri seperti itu. Dia sama sekali tidak layak untukmu. Zhang Tianzi katakan sesuatu, mau? Gu Jiai, kurasa kamu sudah keterlaluan. Ayah, ibu aku hanya terlambat beberapa menit. Apa perlu banget mempermalukanku seperti ini? Tianzi, hadiah ini kami putuskan bersama yang kubelikan untuk ibu. Kenapa tidak kau sebutkan? Gu Jiai, mereka semua adalah orang yang lebih tua darimu. Kamu pikir kamu siapa, sampai bisa menyuruh-nyuruh mereka? Tianzi, ini istri yang kau pilih? Benar-benar tidak tahu aturan. Meskipun aku menantu keluarga Zhang, aku bukanlah pembantu rendahan yang bisa kau hina seenaknya. Di mataku, kau adalah seorang pembantu yang lebih rendah dari kami, tak berguna. Apa? Tidak tahan dengan beberapa kata. Kalau begitu, ceraikan anakku. Apa, cerai? Karena kita sudah sejauh ini, jangan bertele-tele. Biarkan Siki masuk. Aku sudah mendengarkan dari luar beberapa saat. Gu Jiai ini benar-benar tidak menghormati orang yang lebih tua. Siapa kamu? Ini adalah Siki. Siki adalah pewaris grup Wu. Tidak hanya keluarganya terpandang, tetapi juga dia sopan dan cantik. Jadi, untuk apa dia di sini? Aku akan jujur padamu. Antara kamu dan anakku Tianzi, perjanjian perceraian sudah siap semua. Hari ini, tanda tangani. Perjanjian perceraian?
Zhang Tianzi, apakah kamu berencana menceraikanku? Berhenti bertanya pada kakakku. Ini adalah keputusan bersama keluarga Zhang. Zhang Tianzi, aku bertanya padamu, apakah kamu berencana menceraikanku? Apa yang kamu teriak-teriak? Aku ingin bercerai, jadi apa? 2 tahun. Aku sudah memberimu begitu banyak, dan kamu ingin bercerai? Apa yang sudah kamu berikan? Kamu hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang istri. Nak, kenapa repot-repot dengannya? Kamu akan bercerai juga. Apa latar belakang keluarga yang dia miliki untuk menyamai kita? Sekarang Siki di sini adalah pewaris grupu. Dibandingkan dengan dia, itu bagaikan langit dan bumi. Jadi, dia di sini untuk menggantikanku, kan? Benar, aku menggantikanmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Tianzi baru saja menikahiku. Grupu bisa membantunya dengan He San Kiao, Raja Jingbei, dan Tuan Kiao untuk menandatangani kesepakatan besar dan membantu keluarga Zhang melesat. Kamu, apa yang bisa kamu berikan pada Tianzi? Apa katamu? He? Kiao? Jadi bagaimana kalau itu Kiao Ye? Ayahku adalah tangan kanan Kiao Ye. Jika keluarga Zhang ingin bekerja sama dengan Kiao Ye, mereka harus minta bantuan keluarga kami. Zhang Tianzi, jadi ini alasanmu menceraikanku? Alasan apa? Masih pentingkah? Surat cerai. Tanda tangannya. Aku akan beri kompensasi apapun yang kau mau. Kau pikir dengan menceraikanku dan menikahi dia, kau bisa bekerja sama dengan He San Kiao? Bukan urusanmu. Dalam 3 hari, adalah acara penandatanganan keluarga Zhang dengan Kiao Ye. Ini sudah pasti. Kau? Sebaiknya segera tanda tangani surat cerai ini, dan hindari malu. Acara penandatanganan dengan Kiao Ye? He San Kiao. Kenapa dia tidak melapor padaku? Gu Jiayi, kau gila? Acara penandatanganan Kiao Ye? Kenapa dia harus lapor padamu? Kau pikir kau siapa? Tepat sekali. Kalau sakit, periksakan ke dokter. Berhentilah mempermalukan diri dengan kegilaan ini. Baik. Baiklah. Percaya atau tidak, dengan satu telepon, aku bisa buat He San Kiao datang dan berlutut di depanku. Cukup. Gu Jiayi, aku tahu menceraikanku adalah pukulan berat bagimu, tapi ini takdir. Kau harus menerimanya. Kau mengerti? Gila. Benar-benar gila. Bukankah kau mau menelepon Kiao Ye? Ayo, telepon dia sekarang. Bukankah kau bilang Kiao Ye harus datang dan berlutut serta bersujud padamu? Jika kau benar punya nomor telepon Kiao Ye, aku akan berlutut padamu dan bersujud 100 kali. Aku bahkan akan berikan nyawaku padanya. Lucu sekali. Tuan, He San Kiao. Tuan, ada apa? 3 hari lagi, itu antara Anda dan keluarga Zhang, upacara penandatanganan, kan? Benar, saya baru saja melapor kepada Anda. Tidak ada. Hanya bertanya. Gu Jiayi, bagaimana hasil panggilan teleponnya? Kiao Ye itu, kapan dia datang untuk berlutut dan bersujud padamu? Aku berubah pikiran. Lalu 3 hari dari sekarang, di upacara penandatanganan, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Kenapa kamu berubah pikiran? Tadi kamu begitu percaya diri, bilang akan membuat Kiao Ye berlutut. Kupikir dia hanya terprovokasi, mengigau. Ambil 100.000 ini, dan pergi ke dokter. Baik, Zhang Tianzi, 2 tahun ini, aku benar-benar menyia-nyiakan waktuku. Aku tidak pernah mengira bahwa perasaanku yang tulus padamu sia-sia. Apa yang kau gumamkan? Jika kau katakan itu lagi, jangan salahkan aku jika kasar. Perjanjian perceraian. Tanda tangannya. Baik. Aku akan menandatangani. Aku akan menandatanganinya sekarang. Nah, baru gitu. Langkah cerdas. Dengan perjanjian ini, kamu dan anakku Tianzi tidak akan ada hubungan lagi. Sekarang, pergi. Ingat raut muka kalian sekarang. 3 hari dari sekarang, kalian semua akan memohon padaku. Hei, perempuan, siapa kau pikir kau? Percayalah, aku akan pastikan kau bahkan tidak bisa tinggal di ibu kota, dan kau akan berakhir di rumah bordil. Kau dari keluarga Wu, kan? Bagus. 3 hari dari sekarang, keluarga Wu dan keluarga Jiang akan lenyap. Apa kau bilang? Percayalah, aku akan menampar mulutmu. Siki. Jangan repot-repot dengan orang seperti dia. Gu Jiayi. Kau boleh pergi. Tunggu dan lihat saja. Ada apa dengannya?
Jika aku tidak merasa kasihan padanya, aku sudah merobek wajahnya. Nona Siki, tenanglah. Marah pada orang seperti dia tidak sepadan. Setelah upacara penandatanganan dengan kepala Kiao, kita harus mulai mempersiapkan pernikahanmu dengan Tianzi. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Pasangan yang cemerlang. Ya, Nona Wusiki jauh lebih baik dari wanita itu. Seorang wanita, hanya dengan status bangsawan memiliki keanggunan. Wanita itu, paling-paling dia orang kampung. Kau setuju, kan, Zhang Tianzi? He San Kiao, datang temui saya sekarang. Yifeng, Nona Gu, ada situasi. Bicara. Dia diusir dari keluarga Zhang. Dan dengan Zhang Tianzi, dia menandatangani perjanjian cerai. Aku tidak pernah berpikir dia akan berakhir seperti ini. 2 tahun lalu, kamu mengetahui bahwa gadis yang menyelamatkan hidupmu saat kecil, Gu Jiayi, sudah menikah dengan Zhang Tianzi. Kamu diam-diam mengawasinya selama 2 tahun. Takut dia mungkin mengalami kesulitan. Yifeng, apakah kamu suka padanya? Awalnya, aku hanya ingin membalas kebaikannya. Sampai 2 tahun lalu, pertama kali aku melihatnya, aku merasa aku telah jatuh cinta padanya. Lalu mengapa kamu tidak pergi kepadanya? Tapi, aku tidak pernah ingin mengganggu hidupnya. Selama dia baik-baik saja, itu sudah cukup. Tapi jika ada yang mengganggunya, aku tidak akan membiarkannya. 3 hari dari sekarang, keluarga Zhang, dengan bantuan ayah Wusiki dan He San Kiao, akan menandatangani kesepakatan kerja sama besar. Acara itu akan diadakan secara besar-besaran di Hotel Grand Jingbei. Lalu, pada upacara penandatanganan, kita akan membela Jiayi. Kamu yang atur. Oke. Tuan, kerjasama dengan keluarga Zhang aku terlalu meremehkannya. Jika kamu tidak puas, aku bisa membatalkannya sekarang juga. Tidak. Aku ingin mereka dipermalukan di depan umum. Upacara 3 hari lagi aku akan hadir, tapi aku ingin melihat dengan mataku sendiri keluarga Wu dan keluarga Zhang benar-benar dipermalukan. Tidak masalah, aku akan mengaturnya segera. Gu Jiayi, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ini tempat yang seharusnya kamu datangi? Bukankah hari ini adalah acara bahagia besar untuk keluargamu? Aku datang khusus untuk memberi selamat padamu. Apa maksudmu dengan selamat? Perayaan besar keluarga kami tidak ada hubungannya denganmu. Aku mengerti. Kamu pasti punya maksud buruk. Sengaja datang ke sini untuk membuat masalah bagiku. Gu Jiayi, bisakah kamu bersikap rasional? Kamu sudah bercerai dengan kakakku, ini hanya akan merusak reputasimu sendiri. Mata mana yang melihatku mengganggu Zhang Tianzi? Pecundang ini apa yang membuatnya layak aku ganggu? Beraninya kamu berkata begitu? Siapa yang kamu sebut pecundang? Kurasa kamu mencari mati. Gu Jiayi, acara hari ini, aku khawatir hanya bangsawan dari Jingbei yang bisa hadir. Kamu tidak punya undangan, bahkan jika kamu ingin masuk, aku ragu kamu bisa masuk. Bagaimana kamu tahu aku tidak punya undangan? Kamu kira ini pasar? Sembarang orang bisa seenaknya masuk. Jika kamu bukan bangsawan dari Jingbei, kami bahkan tidak mengirim undangan. Lagi pula bahkan jika kami mengirim undangan, kami tidak akan mengirimkannya kepada orang sepertimu. Apa yang membuatmu layak untuk menghadiri upacara kami? Undangan? Apakah aku masuk atau tidak? Tidak ada hubungannya denganmu. Bisa tenang gak sih? Kamu udah tampar muka sendiri. Kenapa kamu masih belum berubah? Orang gak penting sepertimu di ruang perjamuan mewah seperti ini gak seharusnya ada di sini. Kamu gak bisa bicara dengan sopan. Kamu akan tahu sebentar lagi. Dasar perempuan nakal, kamu pikir kamu hebat, ya? Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang kamu perempuan nakal. Kamu punya masalah. Terus kenapa? Aku akan tetap mengatakannya. Perempuan nakal. Perempuan nakal. Perempuan nakal. Kamu sudah kelewatan. Kamu. Beraninya kamu mukul aku. Gu Jiayi, beraninya kamu.
Beraninya kamu mukul ibuku. Kamu mau cari mati. Itu terlalu berlebihan. Beraninya kamu mukul istriku? Bagaimana bisa kamu? Kamu di luar kendali. Ini gila. Aku akan telepon anakku sekarang. Aku akan buat kamu bayar. Bu, jangan terjebak perangkapnya. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak berarti apa-apa. Jangan membesar-besarkan masalah. Ini akan mempengaruhi upacara kita hari ini. Ya. Kamu imut. Mau cari masalah? Tidak mungkin. Aku akan ingat tamparan itu. Setelah acara selesai, dimanapun kamu berada, aku akan menangkapmu. Aku akan membalasmu 10 kali lipat. Aku akan menampar wajahmu sampai bengkak. Baik, aku akan menunggu. Ayo lihat bagaimana kamu membalas 10 kali lipat. Bu Jiayi, kau akan menyesal. Ayo. Selamat, Tianzi. Hebat kamu bisa tanda tangan dengan Pak Kiao. Berkat tunanganku, Nona Wusiki, kami bisa terhubung dengan Pak Kiao. Tianzi dan Nona Wu adalah pasangan yang sempurna. Anda terlalu memuji, Pak Liu. Ibu, Bapak, kenapa kalian terlambat? Jangan sebutkan itu. Tebak siapa yang kami temui di pintu masuk hotel? Siapa? Tentu saja Gu Jiayi yang tidak berguna itu. Dia tidak hanya menghina kami, tetapi dia juga memukul ibu. Apa? Gu Jiayi benar-benar berani memukul seseorang. Dia di luar kendali. Di mana dia? Aku akan menyelesaikan ini dengannya. Hei, nak, jangan pergi. Yao benar. Mungkin disengaja, dia membuat acara penandatanganan penting ini menjadi kacau. Kita tidak boleh tertipu dengan tipu dayanya. Dia tidak punya undangan. Dia sekarang terjebak di luar hotel. Setelah acara penandatanganan selesai, kita akan mengurusinya. Wanita gila ini. Dia tidak punya malu. Hei, dia datang. Bu Jiayi, kamu punya nyali ya? Berani-beraninya kamu menyentuh ibu saya? Orang seperti dia pantas mendapatkannya. Hei, kamu wanita. Apakah kamu punya undangan? Bagaimana kamu bisa masuk? Pergi dari sini. Sudah kubilang, apakah aku punya undangan, atau tidak bukan urusanmu. Kamu pikir kamu? Siapa menyuruh-nyuruh aku? Aku belum pernah melihat wanita sepertimu. Pria Anda meninggalkan Anda, jadi kamu datang ke sini untuk membuat semua orang sengsara. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Dan kamu pikir kamu apa? Kamu tahu betul dia sudah menikah, tapi kamu masih melakukan hal yang begitu hina. Tidak salah memanggilmu selingkuhan, kan? Siapa yang kamu sebut selir? Aku hanya menyatakan fakta. Sebelum aku bercerai dengan suamiku, kamu sudah main-main dengan suamiku. Apalagi kalau bukan jadi selir? Kamu cari perkara. Gu Jiayi, kamu tahu siapa Nona Wu? Kamu sudah diusir dari keluarga kami, berani-beraninya kamu menghina Nona Wu seperti ini. Kamu tahu apa artinya menyinggung keluarga Wu? Kamu tahu konsekuensinya? Aku hanya menyatakan fakta. Siapa yang tidak tahu malu di sini? Sudah jelas. Cukup, Bu Jiayi. Jika kamu pikir dengan cara ini merusak upacara penandatanganan kami, maka kamu salah besar. Sebelum Tuan Kiao datang, kamu masih punya jalan keluar jika pergi sekarang. Lalu kenapa kalau He San Kiao datang? Apa yang bisa dia lakukan padaku? Kamu benar-benar mencari mati. Siapa yang tidak sopan pada Tuan Kiao? Oh, bukankah ini yang terkenal? Presiden Wu sudah tiba. Ayah. Ayah, akhirnya datang. Perempuan itu dia menggangguku. Siapa yang berani macam-macam sama aku? Dia Putri Wu Qingkui. Dia yang menghinaku. Berani sekali kamu? Apa kamu tidak tahu dia putriku? Lalu kenapa kalau dia putrimu? Dia seorang simpanan dan tidak boleh ada yang membicarakannya? Apa katamu? Kita celaka, kita membuat Presiden Wu marah. Dia habis. Putrimu adalah simpanan seseorang. Jangan bilang kamu tidak tahu. Yang tidak dicintai adalah simpanan sebenarnya. Ayah, Tianzi dan aku cinta sejati. Tuan Kiao akan segera tiba. Aku tidak mau buang waktu di sini denganmu, tapi aku bilang, hari-hari baikmu sudah berakhir mulai sekarang. Gu Jiayi, kamu dengar itu? Aku heran, apa kamu benar-benar bodoh atau pura-pura inch? Kamu, hanya dengan beberapa kata, sudah membuat marah Presiden Wu yang terkenal di Jingbei. Kamu pikir hidupmu akan baik mulai sekarang? Karena keadaan sudah begini, sebaiknya kamu pergi cepat, berhenti mempermalukan diri sendiri. He San Kiao belum tiba. Bagaimana aku bisa pergi? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menyebut nama Tuan Kiao. Dia benar-benar gila. Dia benar-benar bilang bisa membuat Tuan Kiao berlutut di depannya. Itu benar-benar gila. Zhang Tianzi, dia mantan istrimu, kan? Ya, Tuan Wu. Dia mantan istriku. Suruh dia pergi dari sini sekarang. Hari ini adalah upacara penandatanganan antara keluargamu Zhang dan Tuan Kiao. Dia membuat masalah di sini. Kau tidak takut hukuman dari Tuan Kiao? Gu Jiayi, pergilah sekarang. Aku tidak mau mempermalukan diriku sendiri.
Zhang Tianzi. Lihat betapa menyedihkannya dirimu. Aku akan tetap di sini. Lihat siapa yang berani menyentuhku. Gu Jiai, kau gila? Kau tahu apa arti kursi ini? Kau sadar apa artinya duduk di sini? Beraninya kau duduk di kursi Tuan Kiao. Perempuan gila, bahkan jika langit sendiri runtuh, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Sudah kubilang, aku akan tetap di sini. Lihat siapa yang berani bergerak padaku. Gu Jiai, kamu mau mati? Jangan bawa keluarga Zhang ke dalam masalah ini. Turun sini sekarang. Ini sangat tidak menghormati Master Kiao. Lihat kalian semua, ketakutan. Satu He San Kiao saja membuat kalian semua begitu ketakutan. Serius. Berani sekali kamu. Perempuan gila. Kamu sudah berulang kali tidak menghormati Master Kiao. Cukup sudah. Zhang Tianzi, usir dia sekarang. Mau coba? Tunggu sampai He San Kiao datang. Lihat apakah dia berani mengusirku. Gu Jiai, turun sini sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika berlaku kasar. Aku bilang, aku duduk di sini. Lihat siapa yang berani kasar padaku. Pengawal. Usir dia keluar. Berhenti. Siapa kamu? Putra tertua keluarga Lin. Apa yang dia lakukan di sini? Keluarga Lin? Mungkinkah keluarga Lin, keluarga teratas di Wind City? Benar-benar Master Lin. Aku pernah lihat dia di TV. Wibawanya luar biasa. Master Lin, kehadiran Anda adalah suatu kehormatan. Maaf karena tidak menyambut Anda dengan baik. Terima kasih, Master Lin, sudah datang. Upacara kerjasama antara Master Kiao dan keluarga Zhang Anda cukup meriah. Master Lin, tunggu sebentar. Biarkan saya urus dulu wanita gila ini, lalu saya akan mengundang Anda ke tempat kehormatan. Kau panggil siapa wanita gila? Tentu saja yang ini yang tidak tahu diri, menghina kami setiap saat, dan bahkan duduk di kursi Master Kiao, mengaku lebih tinggi dari Master Kiao, tanpa rasa malu. Gu Jiai yang memalukan itu. Tampar mulutnya. Kenapa kau memukulku? Bicara kasar pantas ditampar. Master Lin, ini adalah putri saya, Wu Qingkui. Kau memukulnya tanpa tahu faktanya? Apakah kau memberi muka kepada saya, Wu? Apa muka kau? Gurumu, Master Kiao, di hadapanku, masih menunjukkan hormat padaku. Kau bicara soal muka dengan saya? Kau pikir kau siapa? Kau dengar, Gu Jiai, Nona Gu, yang ini adalah penyelamat saya, Lin Yifeng. Dia menyelamatkan hidupku. Hari ini, ketidakhormatanmu padanya adalah ketidakhormatan pada saya, Lin Yifeng. Penyelamatku. Tapi aku tidak mengenalmu. Jiai, kamu tidak mengenalku, tapi aku akan selalu mengingatmu. Saat aku berusia 8 tahun, keluarga Lin kami diburu, dengan banyak korban, aku di ambang kematian, sampai kamu tiba-tiba muncul, dan menarikku kembali dari ambang kematian. Sejak saat itu, keluarga Lin makmur, jadi kamu tidak hanya penyelamatku, tetapi juga dermawanku. Jangan lari. Sungguh? Kenapa aku tidak ingat semua ini? Jiai, aku sudah mencarimu selama 10 tahun. 2 tahun lalu aku tahu kamu menikah dengan Zhang Tianzi, sejak itu aku membantu keluarga Zhang. Diam-diam menjagamu, aku sendiri mengangkat keluarga Zhang dari klan yang runtuh dan membawa mereka ke status sekarang. Tapi mereka malah mengusirmu, bajingan tak tahu terima kasih, dermawan Lin Yifeng tidak boleh diganggu, siapapun yang mengganggumu mengganggu aku, Lin Yifeng. Nah, Gu Jiai. Jadi itu sebabnya kamu begitu sombong. Ternyata ada yang mendukungmu. Kamu wanita yang tidak bermoral. Saat menikah dengan anakku, kamu malah menjalin hubungan gelap dengan Tuan Lin ini secara diam-diam. Ulangi lagi, ibuku benar. Gu Jiai, kamu terus bilang aku memperlakukanmu salah, tapi bagaimana dengan pria ini? Kamu tidak layak mempertanyakanku, dasar pengecut. Kamu. Jadi bagaimana kalau aku memanggilmu pengecut? Bukankah kamu hanya seorang pengecut? Lelaki dewasa sepertimu malah bergantung pada wanita untuk mendekati Tuan Kiao. Memanggilmu pengecut. Itu sudah murah hati. Pak Lin, aku tahu kamu kuat dan berpengaruh, pengaruhmu luas, tapi kami juga bukan orang yang mudah diinjak. Kami memiliki Tuan Kiao di belakang kami, jangan keterlaluan. Siapapun yang mengganggu Nona Gu, siapapun dia, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Pak Lin, lihat di mana dia duduk, itu kursi Tuan Kiao. Tuan Kiao akan segera datang.
Dia jelas tidak menghormati Tuan Kiao. Jika Tuan Kiao tersinggung, aku khawatir, Pak Lin, kamu juga tidak akan bisa menanganinya. Nona Gu, silakan turun dulu, aku janji. Semua yang mengganggumu hari ini tidak akan lolos. Sepertinya kamu juga takut pada He San Kiao. Aku tidak takut padanya, aku hanya berpikir itu tidak perlu. Pak Lin, aku menghargai kebaikanmu. Tapi, aku bilang hari ini aku akan duduk di sini dan menunggu Tuan Kiao. Tidak ada yang bisa menyentuhku. Baiklah, Nona Gu boleh duduk jika dia mau. Jika Tuan Kiao datang, aku akan mengurusnya. Pak Lin, apakah kamu akan putus hubungan dengan Tuan Kiao? Demi Nona Gu, jadi apa jika aku putus dengannya? Selama Nona Gu bahagia, aku akan menopang langit jika jatuh. Saya datang ke sini hari ini. Karena ini untuk mendapatkan keadilan bagi Nona Gu, orang-orang ini, bagaimana Anda ingin menangani mereka, dan Garna? Terima kasih, Tuan Lin. Saya menghargai kesulitan Anda, Tuan Lin. Namun, ini adalah urusan saya sendiri. Sebaiknya saya urus sendiri. Nona Gu, orang-orang ini memiliki akar yang kuat di Jingbei. Tapi dengan saya di sini, mereka tidak akan menyakiti Anda, sehelai rambut pun tidak. Hari ini, saya bertekad untuk membantu Nona Gu mendapatkan keadilan. Tuan Lin, kami memiliki beberapa kesalahpahaman dengan Gu Jiai. Kami tidak tahu Anda begitu melindunginya. Jika itu masalahnya, kami akan meminta maaf kepada Gu Jiai. Ya, minta maaf. Kami minta maaf. Benar, kompensasi yang harus diberikan kepada Gu Jiai, kami tidak akan kurang sedikit pun. Wu Qingkui, bagaimana dengan Anda? Karena Tuan Lin telah berbicara, saya tidak keberatan meminta maaf. Atas nama keluarga Wu, saya minta maaf kepada Nona Gu. Nah, kami yang salah. Saya juga minta maaf. Karena barusan menyinggung Nona Gu. Beberapa permintaan maaf sederhana dan Anda pikir itu sudah cukup? Lalu apa lagi yang Anda inginkan? Keluarga Zhang sudah terlalu jauh dalam menindas Nona Gu. Mulai hari ini, jual semua aset kalian dan beri kompensasi kepada Nona Gu. Zhang Tianzi, mulai hari ini, mengemis di jalanan. Apa? Keluarga Wu juga memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dipungkiri. Mulai hari ini, hentikan bisnis, tutup selama 3 tahun. Wu Siki berulang kali menghina Nona Gu, dan harus berlutut serta meminta maaf padanya. Tuan Muda Lin, bukankah menurutmu ini terlalu kejam? Kami baru saja mengusir seorang menantu yang tidak berarti, itu tidak sebanding dengan hukuman yang begitu berat. Tapi bagaimana dengan... Apa yang telah kalian lakukan pada Nona Gu selama bertahun-tahun? Dan apa yang pernah Nona Gu lakukan salah? Intinya, kami tidak bertanggung jawab padamu. Apa yang kamu lakukan agak terlalu menindas, menurutmu? Bagaimana jika aku menindasmu? Saat aku melihat pria sepertimu, aku merasa jijik. Mulai hari ini, kamu akan mengemis di jalanan, dan kamu tidak akan bisa lolos. Tuan Muda Lin, beri sedikit kelonggaran, agar kita bisa bertemu lagi. Kami bukan domba yang akan disembelih. Namun, bahkan naga pun kalah sama ular setempat. Ini Jingbei. Semua di sini harus di bawah kekuasaan Tuan Kiao. Betul. Karena kita bekerja dengan Tuan Kiao, kita bertanggung jawab padanya. Kalau kau mau mengintimidasi kami, kau harus dapat izin dari Tuan Kiao. Karena aku di sini, aku siap untuk berhadapan langsung dengan He San Kiao, dan apa yang aku ucapkan, akan aku jalankan. Bahkan jika aku harus menggunakan seluruh sumber daya keluarga Lin, aku akan memastikan kalian semua hancur. Bukankah terlalu dini untuk mengatakan itu? Aku yang menjalankan bisnis Tuan Kiao. Tanpa izin Tuan Kiao, tak ada yang bisa menyentuhku. Aku hanya bertanggung jawab pada Tuan Kiao. Benar. Kami hanya mendengarkan Tuan Kiao. Tuan Muda Lin, kau mempertaruhkan masa depan keluarga Lin padaku, untuk mencari keadilan bagiku. Aku sangat tersentuh, dan berterima kasih. Tapi orang-orang ini, busuk sampai ke tulang. Mereka hanya mengikuti perintah He San Kiao. Ini akan sulit. Di mataku, Lin Yifeng, tidak ada yang terlalu sulit. Bahkan jika He San Kiao sendiri datang, kenapa? Kukira kau ingin melindungi mereka, atau kau ingin menjadi musuh keluarga Lin? Tuan Lin, jika Anda berada di Wind City, Anda bisa lolos dengan bicara seperti itu. Tapi ini Jingbei, membuatku marah. Tidak akan mudah dihadapi. Ayah, Kamu, Beraninya kau memukulku. kau pikir kau siapa? Mengancamku? Jika bukan karena He San Kiao, sudah lama aku bereskan kau. Baik, kalau begitu kita tunggu Tuan He datang. Lihat saja apa yang akan kau katakan. Kau terus bicara tentang He San Kiao? Apa yang bisa dia lakukan bahkan jika datang? Tuan Lin, kau tidak perlu terlibat dalam urusan hari ini. Aku akan duduk di sini, dan menunggu He San Kiao muncul. Hempeha. Gu Jiai, jika bukan karena Tuan Lin tiba-tiba turun tangan melindungimu, apa artinya dirimu? Itu menurutmu. Begitu He San Kiao sampai di sini, kalian semua akan tahu. Baik, kalau begitu kami tunggu Tuan He datang.
Dan setelah itu kalian semua diam, Gu Jiai. Aku akan lihat saja, bagaimana Tuan He menangani dirimu. Tuan He sudah tiba. Bapak Kiao, Bapak Kiao, Anda sudah tiba. Bukankah ini Tuan Mudalin? Lama tidak bertemu. Untuk urusan Bapak Kiao, tentu saya harus datang dan mendukung. Lama tidak bertemu, Bapak Kiao. Lama tidak bertemu, Tuan Mudalin. Bapak Kiao. Saya Zhang Tianzi dari grup Zhang. Saya yang bertanggung jawab menandatangani kontrak dengan Anda kali ini. Jadi Anda, Zhang Tianzi. Untuk dapat bekerja sama dengan Anda, kami sangat bersemangat. Gu Jiai, Bapak Kiao sudah di sini. Kenapa Anda masih duduk di sini? Turun. Bapak Kiao sudah tiba. Saya tidak berani. Bapak Kiao, dia adalah menantu perempuan yang diusir oleh keluarga Zhang, dan hari ini dia telah menghina Anda berkali-kali. Mohon, Bapak Kiao, hukum dia. Bersamaku, Lin Yifeng, di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyentuh Nona Gu. Tuan Lin, aku baru saja menghormatimu. Jangan kira kamu masih bisa bertindak sembarangan di depan Kiao Ye. Aku bilang, siapapun, jika mereka menyentuh Nona Gu, aku akan melawan mereka sampai habis, dan aku juga bilang, keluarga Zhang akan bangkrut, dan keluarga Wu akan ditutup selama 3 tahun. Siapapun, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tuan Lin, di depan Kiao Ye, apa kamu pikir kata-katamu masih berarti? Kiao Ye, dengar, dia jelas tidak menghormatimu sama sekali. Dan Gu Jiai ini, sekarang Kiao Ye sudah di sini. Kenapa kamu masih duduk di sana? Kiao Ye, tunggu sebentar. Aku akan menyingkirkan wanita sombong ini sekarang juga. Berani kamu. Kiao Ye, kenapa kamu memukulku? Aku membela otoritasmu. Apa kamu tahu siapa dia? Dia adalah... Kiao Ye, apa karena Tuan Lin melindungi Gu Jiai, sehingga kamu tidak mau menyentuhnya? Tapi dibandingkan denganmu, Tuan Lin masih kalah. Bagaimana aku menangani sesuatu? Apa aku perlu kamu ajari? Ya, saya bicara tidak pada tempatnya. Kiao Ye. Sudah waktunya sekarang. Mari kita mulai upacara penandatanganan. Ya, penandatanganan itu penting. Baiklah, mari tanda tangan. Tapi, saya perlu mengubah beberapa ketentuan. Kiao Ye, bagaimana Anda ingin mengubahnya? Saya He San Kiao dan kemitraan keluarga Zhang. Anda kemitraan $1 miliar tetap. Tapi, semua biaya akan ditanggung oleh keluarga Zhang Anda. Keuntungan untuk saya, risiko untuk Anda. Itu tidak pantas, bukan? Kiao Ye, kami menandatangani perjanjian kerjasama, biaya dan risiko ditanggung oleh kami. Semua keuntungan untuk Anda. Lalu apa yang kami dapatkan dari itu? Ya, kerjasama ini bukan seperti itu caranya. Bukankah ini kontrak yang tidak adil? Anda sangat pintar. Ya, itu kontrak yang tidak adil. Jadi bagaimana? Ini, Pak Wu, tolong pikirkan cara. Ini jelas tidak baik. Kiao Ye, kontrak sebelumnya tidak dibuat seperti ini. Jika kita menandatangani kontrak seperti itu, maka keluarga Zhang pasti bangkrut. Saya ingin keluarga Zhang bangkrut. Anda punya masalah dengan itu? Kenapa? Kita ngobrol baik-baik tadi. Kenapa tiba-tiba marah? Itu karena kamu telah menyinggung orang yang salah. Cukup omong kosongmu. Jadi, kontrak ini, tanda tangan atau tidak? Kalau begitu, jelas, kita tidak bisa menandatanganinya. Baik. Karena itu, saya akan ikuti saran Tuan Mudalin. Saya akan membuat keluarga Zhang bangkrut. Dan tutup keluarga Wu selama 3 tahun. Tidak, kamu tidak bisa. Apa yang kami lakukan hingga menyinggungmu? Kami adalah orang-orangmu. Kamu tidak bisa memperlakukan orangmu sendiri seperti ini. Tuan Mudalin dan Gu Jiai yang memprovokasi Anda. Keputusan saya sudah bulat. Tidak perlu bicara lagi. Kalau tidak, saya akan buat keluarga Wu bangkrut juga. Tuan Kiao, apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Zhang hingga menyinggung Anda, sehingga Anda memperlakukan kami seperti ini? Kamu tahu betul. Saya ada urusan lain, jadi saya pergi. Ingat, besok keluarga Zhang akan dinyatakan bangkrut. Tuan Kiao, Kalian semua terus bilang bahwa aku mengambil kursi He San Kiao. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Dan sekarang? Apakah dia menyentuhku sedikit pun? Gu Jiai, ini semua karena dirimu. Jika kau tidak muncul hari ini, tidak akan terjadi semua ini. Master Kiao tiba-tiba marah. Dan kaulah yang harus disalahkan. Buang air kecil dan lihat keadaanmu yang menyedihkan. Pikirkan baik-baik. Kenapa He San Kiao marah? Jika bukan karena Master Kiao memberi muka pada Tuan Lin, kau akan mati mengenaskan hari ini. Kau pikir dia memberi muka pada Tuan Lin? Apalagi, Bagaimanapun, Master Kiao melakukan apa yang kuinginkan. Dan biarkan kau tahu, apakah Master Kiao akan berpihak padamu dan menyinggung perasaanku, atau meninggalkanmu dan memberiku bantuan. Tuan Lin, aku tidak sopan hari ini. Aku melebih-lebihkan diriku sendiri.
Aku selalu mengira Master Kiao melindungiku, ternyata kau masih memiliki tempat di hatinya. Aku minta maaf padamu. Tolong, Tuan Lin, bicarakan yang baik dengan Master Kiao, dan minta hukuman untuk kedua keluarga kita dicabut. Baiklah. Ya, Tuan Lin. Keluarga Zhang kami tidak boleh bangkrut. Tolong, minta Master Kiao mencabut hukuman pada kami. Kamu baru bilang sekarang? Bukankah menurutmu sudah terlambat? Pak Lin, belum terlambat. Kalian para petinggi, katakan saja langsung. Besok sudah terlambat. Berhenti bercanda, jangan memohon padaku, kamu harus pergi memohon pada Nona Gu. Lihat apakah dia bisa memaafkanmu. Nona Gu, saya keterlaluan hari ini. Mohon maafkan saya. Ya, saya juga. Jiai, demi pernikahan kita, bisakah kamu bicara dengan Pak Lin? Lepaskan kami dari masalah. Beraninya kamu bilang begitu? Beraninya kamu menyebut pernikahan kita? Jiai, aku tahu aku salah. Aku minta maaf padamu. Minta maaf saja tidak cukup. Berlutut dan bersujud. Sampai kepalamu memecahkan lantai, baru aku akan memaafkanmu. Maksudmu? Kamu ingin membunuhku? Jika kamu tidak sanggup melakukannya, jangan katakan hal-hal ini di hadapanku. Bu Jiai, bukankah kamu sudah keterlaluan? Jadi bagaimana kalau aku keterlaluan? Aku sudah bertahun-tahun bersama keluarga Zhang, dan beginilah akhirnya. Kalian semua keluarga Zhang harus berlutut di hadapanku. Bu Jiai, aku sudah minta maaf padamu, apalagi yang kau mau? Minta maaf? Permintaan maafmu pasti terlalu berharga, ya? Apa kau tega melihat keluarga Zhang kita bangkrut? Kau pikir ini hanya soal bangkrut? Kau, Zhang Tianzi, kalau kau tidak tahu bicara, diam. Nona Gu, aku tahu selama ini kau menderita di keluarga Zhang. Ini 5 juta, anggap saja atas nama keluarga Zhang ganti rugi atas penderitaanmu. Penderitaan? 5 juta? Presiden Wu, kau sangat murah hati. Lalu berapa yang kau mau? Sebutkan harganya. Wu Qingkui, jangan mempermalukan diri dengan jumlah receh itu. Maksud Nona Gu sudah jelas, keluarga Zhang bangkrut, bisnis Wu tutup selama 3 tahun. Itu sudah belas kasihan terbesar yang bisa kau dapat. Jika Kiao Ye tidak bergerak, maka aku yang akan. Cukup sampai di sini untuk hari ini. Zhang Tianzi, dengarkan aku. Mulai hari ini, setiap kali kau melihatku, itu akan menjadi mimpi buruk bagimu. Pak Lin, terima kasih untuk sebelumnya. Bukan apa-apa. Tidak perlu berterima kasih, Nona Gu, meskipun Anda tidak mengingat saya dengan baik, di dalam hati saya sudah menganggap Anda sebagai keluarga. Terima kasih. Jiai, sekarang setelah Anda bercerai dari Zhang Tianzi, bisakah Anda mempertimbangkan saya? Tidak mungkin. Kami baru saja bertemu untuk pertama kalinya. Bukankah terlalu dini untuk membicarakan ini? Tapi saya sudah memutuskan tentang Anda di dalam hati saya. Mari kita bicarakan nanti. Tidak bisakah apa yang terjadi hari ini membuktikannya? Jangan khawatir, saya di sini. Tidak ada yang akan menindas Anda lagi. Jika Anda pikir bahwa Anda menyelamatkan saya hari ini, Anda sangat keliru. Bukankah saya menyelamatkan Anda hari ini? Setelah Master Kiao tiba, Anda lihat betapa hormatnya dia kepada saya. Baik, pikirkan apapun yang Anda mau. Namun, saya masih sangat tersentuh hari ini. Setelah bertahun-tahun ini, Anda yang pertama yang membela saya tanpa syarat. Bagaimana kalau begini? Mari kita perlahan saling mengenal, dan kita bicarakan tentang bersama nanti. Baik, aku akan menunggumu. Aku akan menunggu selama yang diperlukan. Ya, itu tergantung seberapa sabar kamu. Aku harus pergi, ada urusan yang harus dilakukan. Biarkan aku mengantarmu. Tidak perlu. Kita akan bertemu lagi. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita benar-benar hanya menunggu keluarga Kiao menghukum kita, keluarga Zhang bangkrut? Keluarga Wu diskors selama 3 tahun. Bukankah itu sama saja dengan membunuh kita? Bu Jiai sekarang punya Tuan Muda Lin sebagai pendukungnya. Dan Tuan Kiao sangat menghormati Tuan Muda Lin.
Kita perlu memikirkan ini dengan hati-hati. Jadi kita hanya menunggu mati? Keluarga Zhang kita tidak mudah mencapai posisi kita sekarang. Lagi pula, Siti akan segera menikah denganku. Presiden Wu, tolong pikirkan sesuatu. Kita sekarang berada di kapal yang sama. Kamu tidak ingin Siti menikah denganku. Dan kemudian keluarga Zhang bangkrut. Sebenarnya, ini sederhana. Singkirkan saja Tuan Muda Lin, maka Tuan Kiao tidak akan mengejar kita, untuk apapun. Adapun Gu Jiai, dia akan menjadi domba yang disembelih. Semua masalah kita akan terpecahkan. Itu masuk akal. Tapi bagaimana cara menyingkirkan Lin Yifeng? Keluarga Lin adalah keluarga teratas di Win City, setara dengan Tuan Kiao. Bagaimana mungkin kita bisa menyingkirkannya? Tunggu saja dan lihat. Ibu, seperti yang Anda perintahkan, keluarga Zhang bangkrut. Keluarga Wu telah diskors selama 3 tahun. Anda akan segera melihat hasilnya. Bagus, mereka pantas mendapat hukuman ini, tapi ini baru langkah pertama. Keluarga Zhang telah terlalu banyak menyakiti saya. Kebangkrutan ini masih jauh dari cukup. Saya menunggu perintah Anda kapan saja. Omong-omong, apa yang Anda ketahui tentang Lin Yifeng ini? Pak Lin berada di kota Feng, dianggap sebagai tokoh teratas. Dia memiliki status yang sangat tinggi. Itu setara dengan status saya di Jingbei. Oke, awasi situasinya. Laporkan kepada saya segera jika terjadi sesuatu. Ya, Halo, Ini saya, Lin Yifeng. Pak Lin. Ada apa? Saya ingin mengundang Anda makan malam di Hotel Grand Jingbei. Tentu, saya sedang dalam perjalanan. Jiai, ini hadiah untukmu. Sebuah villa di pusat kota dan mobil mewah. Tuan Lin, Anda terlalu baik. Saya belum melakukan apapun yang pantas mendapatkan ini. Hadiahnya sangat mewah. Anda sebaiknya menyimpannya untuk diri sendiri. Anda menyelamatkan hidup saya bertahun-tahun lalu. Itu sudah cukup sebagai jasa. Sekarang Anda sudah meninggalkan keluarga Zhang. Pasti Anda tidak punya tempat tinggal. Biarkan saya memberi Anda rumah dan mobil. Itu sudah sepantasnya. Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya benar-benar tidak membutuhkannya. Apakah Anda tidak punya perasaan sama sekali kepada saya? Anda tahu saya akan melakukan apapun untuk Anda. Dan saya memiliki kemampuan dan keyakinan untuk memberikan kebahagiaan yang pantas Anda dapatkan seumur hidup. Maaf, situasi Zhang Tianzi benar-benar memukul saya keras. Saya tidak bisa jatuh cinta pada pria semudah itu. Saya tidak seperti Zhang Tianzi, kami tidak berada di level yang sama. Dia sampah. Saya mengerti. Beri saya waktu. Biarkan saya memikirkannya. Saya bilang saya bersedia menunggu. Dan saya memiliki kesabaran untuk menunggu. Saya hanya ingin memberi Anda hadiah. Saatnya menerima hadiah. Saya akan menerimanya, tapi sekarang belum saatnya. Permisi. Saya harus menerima telepon. Halo, Lin, ada yang salah. Kelompok ini dalam masalah. apa yang terjadi? Ini masalah besar, tuan tua tiba-tiba ditangkap. Oke, saya akan segera kembali. Jiai, maaf, ada urusan di rumah, saya harus pulang. Soal makan malam, saya berhutang budi. Tidak apa-apa, silakan. Jangan khawatir. Terima kasih pengertiannya. Hei, kuncinya. Jika hari ini Anda tidak menghormatinya, Anda tidak menghormati saya, Lin Yifeng, siapapun dia. Jika Anda menyentuh Nona Gu, saya akan bertarung sampai mati. Kau tahu, saya bisa melakukan apapun untukmu, dan saya benar-benar memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk memberimu kebahagiaan yang kamu, Gu, inginkan seumur hidup. Bodoh. Yifeng, kamu kembali. Ada apa? Kenapa ayah ditangkap? Pabrik pengolahan makanan kita mengalami kecelakaan keselamatan besar. Pihak berwenang, melalui inspeksi acak, menemukan zat beracun dalam produk kita. Kakek dibawa untuk diselidiki. Perusahaan telah disegel. Bagaimana mungkin? Sudah bertahun-tahun saya di bisnis makanan. Bagaimana bisa masalah keselamatan tiba-tiba meledak? Menurut penyelidikan saya, seseorang sengaja meracuni produk. Jika tidak salah, itu pasti Wu Qinghui dan Zhang Tianzi. Zian,
periksa bagian mana yang salah, juga, tenangkan pelanggan yang keracunan, saya akan ke pabrik. Baik. Yifeng, hati-hati. Tuan Wu, keluarga Zhang kami sekarang sudah memulai likuidasi kebangkrutan. Kiao Ye ini bertindak cepat. Apa yang perlu dikhawatirkan? Pak Tua Lin sudah ditangkap, tunggu sebentar lagi, tunggu sampai berita kehancuran total keluarga Lin keluar, lalu kita akan temui Kiao Ye. Maka Kiao Ye tidak punya alasan untuk mengejar kita. Ayah Pak Lin ditahan, keluarga Lin benar-benar kacau. Tentu saja, keamanan pangan itu masalah besar. Apalagi kompensasinya. Hanya insiden ini dampak negatif yang ditimbulkannya cukup untuk membuat keluarga Lin semua mitra mereka membatalkan kontrak dengan mereka. Keluarga Lin punya banyak mitra. Hanya kompensasi mereka pasti hancur. Hebat. Dengan begitu, Lin Yifeng ini tidak akan bisa sombong lagi. Memikirkan bagaimana dia kemarin punya tampang sombong itu, aku benar-benar ingin menamparnya. Pak Wu, itu berkat Anda. Keluarga Lin yang begitu kuat Anda menjatuhkan mereka begitu saja. Saya kagum. Sungguh kagum. Saya hanya mengerahkan sedikit usaha menggunakan sedikit strategi. Berani menampar putriku di depan umum siapapun aku tidak akan membiarkannya lepas. Terima kasih, Ayah, karena membalaskan dendam untukku. Lalu kita tunggu sampai Lin Yifeng selesai, lalu kita pergi ke Master Kiao dan beritahu dia kita membantunya menyingkirkan Lin Yifeng. Maka Master Kiao pasti akan mencabut hukuman terhadap kita. Mungkin kerja sama sebelumnya bisa dilanjutkan. Bagaimanapun, kita adalah anak buah Master Kiao. Mari kita tunggu. Dalam sehari semua yang kita hilang, kita akan mendapatkan semuanya kembali. Tuan, keluarga Lin sedang dalam masalah. Apa yang terjadi? Seseorang menjebak mereka. Keamanan pangan, masalah besar. Pak Lin tua ditangkap. Mitra keluarga Lin, semuanya mundur. Sekarang mereka menghadapi kompensasi besar. Kali ini keluarga Lin, mereka dalam masalah besar. Lin Yifeng, bagaimana keadaannya sekarang? Tuan muda Lin, dengan pukulan sebesar itu, dia juga sudah kehabisan akal. Ini pasti perbuatan Wu Qingqui. Lin Yifeng telah memperlakukan saya dengan baik. Dan ini semua dimulai karena saya. Saya tidak bisa tinggal diam. Jadi, kamu cari tahu lebih lanjut. Pada saat kritis, saya perlu membantunya. Ya, Sekelompok orang tidak berterima kasih. Dulu, keluarga Lin kami, kepada para mitra ini, memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri. Sekarang keluarga Lin dalam masalah, dan ayahku masih ditahan, mereka ingin menjauhkan diri, mengakhiri kontrak denganku. Yifeng, keluarga Lin hanya bisa mengandalkanmu. Situasi saat ini, kita akan menghadapi biaya penalti yang sangat besar. Pinjaman bank jatuh tempo. Jika kita tidak bisa membayar, masalah besar menanti. Keracunan di pabrik makanan, kau sudah tahu? Ya, sudah. Kita tidak boleh membiarkannya mudah. Pasti Wu Qingqui dan Zhang Tianzi. Yifeng, mereka bos lokal Jingbei. Kau tidak hanya membuat mereka malu, tapi juga menyebabkan kerugian besar. Mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Lagi pula, Hei, kau berbuat banyak untuk Nona Gu, tapi dia sepertinya tidak terlalu menghargainya. apa maksudmu? Apa kau mengatakan aku seharusnya tidak membantu Jiai? Benar? Bukan itu maksudku. Fokus saja pada penyelidikanmu. Baik, Berapa total defisit sekarang? setidaknya 10 miliar untuk menyelesaikan masalah keluarga Lin saat ini. Sebanyak itu? Jika tidak, keluarga Lin akan bangkrut. Oke, aku mengerti. Bagus. Wartawan media yang kusewa hampir selesai dengan ekspos mereka. Kami sudah melihat semua beritanya. Jika tidak ada suntikan modal besar sekarang, kebangkrutan keluarga Lin tidak terhindarkan. Jadi, haruskah kita pergi menemui Tuan Kiao sekarang? Aku tahu Tuan Kiao malam ini akan makan malam di restoran Grand Jingbei. Saat itu kita akan pergi mencarinya bersama. Dengan begitu kita bisa membalikkan keadaan Jingbei adalah wilayah kita. Aku sudah mengatur untuk bertemu Lin Yifeng siang ini di Hotel Grand Jingbei. Setelah aku bertemu dengannya, kamu bisa bicara dengannya di ruangan lain. tidak masalah. Bagaimana aku harus bicara dengannya? Setelah aku bertemu dengannya, kamu akan tahu secara alami. Ya, identitas aslimu harus disembunyikan dari Tuan Lin? Tentu saja, sebelum aku secara resmi mulai berpacaran dengan Lin Yifeng, harus tetap disembunyikan. Dimengerti. Tuan Lin. Kau, Kebetulan sekali kita baru bertemu kemarin dan hari ini kita bertemu lagi. insiden di pabrik makanan saya, apakah itu kamu? Ya, Pak Lin, ada sesuatu terjadi di pabrik makanan? Bagaimana kami tidak tahu apa-apa tentang itu? Jangan pura-pura bodoh padaku. tunggu sampai aku tahu.
Tidak ada dari kalian yang akan lolos. Pak Lin, apa gunanya sekarang? Masih bicara besar? Hanya dalam 1 hari, keluarga Lin akan bangkrut? Apa yang memberi kamu hak untuk menjadi begitu sombong? Ayah, dia menamparku di depan umum kemarin. Kamu harus balas dendam padanya untukku. Pak Lin sekarang adalah harimau ompong, membalaskan dendam padanya untukmu sangat mudah. Jangan terlalu cepat merayakan kamu, juga tidak baik-baik saja. Setelah apa yang Master Kiao lakukan padamu, beberapa dari kalian bangkrut, beberapa tutup. Zaman telah berubah kemarin, Master Kiao menghukum kami karena menghormati statusmu. Tapi sekarang keluarga Lin bangkrut, statusmu anjlok. Dengan satu kata dari kami, Master Kiao akan membatalkan hukuman pada kami, dan kamu justru sebaliknya, kan? Mereka bilang nasib berubah setiap 30 tahun, tapi aku pikir sekarang berubah hanya dalam 1 hari. Lin Feng, bisakah kamu masih sombong sekarang? Lihat dirimu kemarin, bersikap begitu sombong, memperlakukan semua orang seolah mereka di bawahmu. Sekarang kau mendapatkan apa yang pantas kau terima. Ada urusan yang harus kulakukan, aku tak mau repot-repot berdebat denganmu. Kau ada urusan, bukankah kau juga meminjam uang dari seseorang lagi? Keluarga Lin, lihatlah keadaanmu. Siapa yang mau meminjamkanmu uang sekarang? Berbicara denganmu benar-benar buang-buang waktu. Ayo pergi. Jiai. Pak Lin, silakan duduk. Maaf karena telah meluangkan waktu di tengah kesibukanmu untuk menemuiku. Tidak masalah. Kapanpun kau minta, aku akan datang. Dan kebetulan, Tuan Kiao juga membuat janji denganku di hotel yang sama ini, tapi janjinya 2 jam lebih lambat dari janjimu. Begitu? Bagus. Lin Yifeng. Jadi kau bertemu dengannya. Aku tahu kau terburu-buru, kau bahkan tidak menyelesaikan bicaramu. Kenapa kau mengikutiku? Keluar. Pasangan yang cocok kalian. Keluarga Lin dalam keadaan seperti ini, dan kau masih berpikir untuk berkencan? Apa yang baru kau katakan tentang kami? Aku bilang kamu sepasang pezina. Terus kenapa? Apa aku salah? Kamu dan anakku baru bercerai beberapa hari lalu, dan kamu sudah menemukan pria lain. Tidak punya malu. Kurasa kamu memang cari masalah. Kamu yang cari masalah. Gu Jiai, beraninya kamu bicara seperti itu pada ibuku? Diam. Kamu pikir karena keluarga Lin sedang dalam masalah, status kami merosot, kamu bisa berbuat seenaknya, ya? Apalagi? Kamu pikir kamu masih tuan muda Lin? Ayahmu sudah ditangkap. Selain tumpukan utang, apa lagi yang kamu punya? Lin Yifeng, kesalahan terbesar yang kamu lakukan kemarin adalah menampar wajahku. Sebentar lagi kamu akan tahu seberapa besar harganya. Wajah selingkuhan. Memang pantas ditampar. Gu Jiai, beraninya kamu menghina aku? Ulangi kata-katamu. 100 kali pun, kamu tetap selingkuhan. Kamu memang cari pukulan. Biarkan aku bilang, Unta yang kelaparan tetap lebih besar dari kuda. Meskipun keluarga Lin sedang krisis, tapi berurusan denganmu tetap mudah. Bisa berhenti pamer? Keluarga Linmu semua mitramu semua telah meninggalkanmu. Aku bilang padamu, tunggu saja. Di sini, di hotel ini, aku bisa bertemu Kiao Ye. Jika dia tahu bahwa keluarga Linmu sudah jatuh seperti ini, dia bisa kapan saja mencabut hukuman atas kami. Tunggu saja, aku akan membuatmu, Lin Yifeng, berlutut di tanah dan minta maaf kepada kami. Jangan sombong. Kebetulan sekali, aku juga mengundang Kiao Ye hari ini. Kau bertemu Kiao Ye? Kau ingin meminjam uang darinya, kan? Agar dia membantumu? Kemarin Kiao Ye membantumu untuk menunjukkan rasa hormat. Sekarang kau bukan siapa-siapa. Kenapa dia mau membantu? Itu bukan urusanmu. Ayah, cepat beri mereka pelajaran. Aku sudah tidak sabar. Apa burunya? Setelah bertemu Kiao Ye, tidak ada satupun dari mereka yang lolos. Apa kau masih berpikir bahwa He San Kiao menghukummu untuk menghormati Tuan Muda Lin? Atau apa? Mungkin untukmu, kau pikir kau siapa? Keluarga Wumu seharusnya diskors selama 3 tahun, dan masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi sekarang sepertinya kau bahkan tidak punya hak untuk bertahan hidup. Gu Jiai, bisakah kau diam? Kemarin kamu beruntung dan lolos dari peluru. Kamu pikir hari ini kamu akan bernasib sama? Kamu brengsek gila. Sepertinya meninggalkanmu benar-benar mempengaruhimu. Setelah kau bertemu Tuan Kiao, sebaiknya kau masih punya keberanian untuk bicara seperti itu. Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu, seorang menantu yang dibuang keluarga Zhang kami, beraninya kau bicara seperti itu. Orang lain tidak memahamimu, tapi aku tahu lebih baik dari itu. Selama bertahun-tahun di keluarga Zhang kami, semua pekerjaan kotor, kau lakukan semuanya. Secara nama, kau adalah menantu keluarga Zhang kami,
Tapi sebenarnya, kau hanyalah seorang pelayan. Sekarang kau bersikap seperti orang hebat. Kau pikir kau membodohi siapa? Jangan sebut tahun-tahun itu padaku. Itu membuatku mual. Kamu jijik, akulah yang jijik. Kau pikir kau siapa? Membandingkan dirimu dengan Nona Siki kami, dia 100 kali, 1000 kali lebih baik darimu. Hentikan omong kosong. Pergi cari Tuan Kiaomu sekarang, dan berdoa kau tidak perlu memohon padaku dengan berlutut. Ayo lihat berapa lama kau bisa tutup mulut. Pak Kiao sedang di hotel ini sekarang. Ayolah. Ayo kita temui Pak Kiao dulu. Kita urus dia nanti saat kembali. Tunggu saja. Kalau kau punya nyali, kalian berdua jangan pergi. Maaf. Tadi, di bawah, aku melihat beberapa dari mereka, tidak kusangka mereka mengikuti kita ke atas. Tidak apa-apa. Hanya sekelompok badut. Kita juga tidak boleh meremehkan mereka. Bagaimanapun juga, mereka adalah tokoh besar lokal di Jingbei. Sekarang keluarga Lin tiba-tiba jatuh, Pak Kiao pasti tidak akan membantuku lagi. Mereka akan membalikan keadaan, dan mendapatkan keunggulan. Aku khawatir. Mereka tidak akan bisa membalikan keadaan. Maaf. Faktanya, hari ini aku tidak punya keyakinan untuk menjatuhkan mereka, itulah kenapa aku biarkan mereka bersikap kasar padamu. Jangan terlalu dipikirkan. Aku bilang mereka tidak bisa membalikan keadaan, jadi mereka tidak bisa, dan mereka akan semakin terpuruk. Aku sangat berharap begitu. Aku tidak pernah menyangka mereka akan menggunakan trik kotor seperti itu untuk membuat keluarga Lin bertekuk lutut dalam sehari. Kebenaran akan terungkap. Orang tua itu pasti akan dibebaskan, tapi yang terpenting sekarang adalah menjaga keluarga Lin dari kebangkrutan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Aku khawatir itu benar-benar tidak akan terjadi. Belum tentu. Keadaannya belum separah itu. Kamu tidak tahu, sekarang kita kehilangan mitra kita menghadapi ganti rugi besar. Sekarang bank menagih utang, keluarga Lin kita dikepung dari segala sisi, tanpa suntikan dana besar, kebangkrutan. Tidak bisa dihindari. Kamu pernah membantuku sebelumnya. Mungkin. Kali ini aku bisa membantumu. Kamu bantu aku, berhenti bercanda, kesenjangan pendanaan perusahaan kita sangat besar, apalagi kamu, bahkan semua orang di Jingbei, tidak ada yang bisa membantuku, siapa yang mau menutupi defisit ini? Berapa besar kesenjangan pendanaannya? 10 miliar? Tidak masalah. Hanya 10 miliar. Jiayi, apakah aku dengar dengan benar? Kamu bilang hanya 10 miliar, itu 10 miliar, bukan 1 juta. Aku dengar kamu benar. Itu 10 miliar. Oh, Jiayi, terima kasih. Aku tahu kamu mencoba menghiburku, aku hargai kebaikanmu, tapi lupakan soal uangnya. Kamu tidak percaya padaku. Bukan masalah kepercayaan, itu 10 miliar dolar. Seluruh Jingbei, mungkin hanya Tuan Kiao yang bisa memiliki uang sebanyak itu. Tidak ada orang lain yang mungkin memilikinya. Tapi bagaimana jika Tuan Kiao datang hanya untuk membantumu menutup celah pendanaan? Mustahil. Bahkan jika Tuan Kiao punya 10 miliar, itu akan menjadi seluruh cadangan uang tunainya. Bagaimana dia bisa menginvestasikan semuanya untuk membantu seseorang yang tidak terlalu dekat dengannya? Tapi bagaimana jika dia sebenarnya di sini untuk membantumu dengan segalanya dan tidak mengharapkan imbalan apapun? Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Tuan Kiao tidak bodoh, tidak mungkin dia melakukan itu. Dia tidak bodoh, tapi aku. Tuan Kiao, kamu di sini. Kalian semua datang dengan kekuatan penuh hari ini. Saat kami mendengar Tuan Kiao berada di hotel besar Jingbei, kami bergegas datang tanpa menunda sedikit pun. Benarkah? Ada apa? Hari ini kami datang khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Kemarin di jamuan makan, kami memang terlalu terus terang. Itu membuat Anda marah, Tuan Kiao. Itulah mengapa Anda memberi keluarga Wu dan Zhang kami hukuman yang begitu berat. Jadi kami harus datang dan meminta maaf secara langsung kepada Anda. Baiklah, Anda sudah minta maaf. Kalian bisa pergi sekarang. Tuan Kiao, saya tahu kemarin Anda menghukum kami karena Tuan Muda Lin hadir. Anda menyelamatkan muka untuknya. Jadi menurutmu saya menghukum kalian untuk menyelamatkan muka Tuan Muda Lin? Tepat sekali. Kalian berdua adalah orang penting. Tentu saja kalian harus saling menghormati. Wu Qingkui, jadi itu yang kau pikirkan. Apa yang bisa kukatakan padamu? Tuan Kiao, beberapa hal memang tidak perlu diucapkan. Yang mengerti, mengerti. Tapi hari ini, keluarga Lin dalam masalah besar. Tuan Tua Lin telah ditangkap. Keluarganya akan bangkrut. Benarkah? Tentu saja. Keluarga Lin dari klan teratas di Kota Angin menjadi dibenci semua orang. Dan mereka terkubur dalam hutan besar. Kebangkrutan hanya masalah hari. Benar, benar. Lin Yifeng itu bukan lagi Tuan Muda Lin.
Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Kiao Ye, sekarang keluarga Lin sudah selesai. Kamu tidak perlu lagi bersikap lunak pada mereka. Hukuman terhadap kami bisa dicabut, kan? Tepat sekali. Lagi pula kami adalah orang-orangmu sendiri. Kiao Ye, keluarga Zhang kami mulai sekarang akan mengabdi padamu dengan setia. Jadi itu rencana kalian. Kebangkrutan keluarga Lin kalian berkontribusi cukup banyak, bukan? Itu kami. Kami juga baru tahu. Itu menunjukkan keberuntungan keluarga Lin sudah habis. Mereka pantas mendapatkannya. Hukuman untuk kalian adalah keluarga Zhang bangkrut. Keluarga Wu diskors 3 tahun, kan? Benar. Sekarang keluarga Zhang sudah memulai likuidasi kebangkrutan. Tapi jika kamu bisa mencabut perintah itu, masih ada waktu. Baiklah, aku bisa membatalkan hukuman kalian. Lagi pula, kita satu kelompok. Pantas saja Kiao Ye orang besar. Ketegasan itu sungguh luar biasa. Itu membuatku takut. Aku kira aku benar-benar sudah membuat Kiao Ye marah. Terima kasih, Kiao Ye. Kalau begitu, kita bisa terus bekerja sama mulai sekarang, dan terus menghasilkan uang. Jangan terlalu bersemangat dulu. Ada perintah lain apa, Tuan Kiao? Hukumannya bisa dicabut. Keluarga Zhang tidak perlu bangkrut. Dan keluarga Wu tidak perlu berhenti bisnis selama 3 tahun. Tapi hukuman simbolis tetap diperlukan. Hukuman simbolis? Saya mengerti. Lagi pula, Tuan Kiao yang memberi perintah, kita perlu memberi penjelasan pada saudara-saudara. Jadi beri kami saja hukuman ringan yang tidak berarti. Kami akan menerimanya dengan rendah hati. Ya, hanya hukuman simbolis saja. Kami mengerti. Senang kalian mengerti. Aku khawatir kalian tidak akan. Mana mungkin. Kami akan mengikuti pengaturan Tuan Kiao. Hukuman simbolis dari saya ini memang sepele. Tuan Kiao, silakan. Maka keluarga Wu bangkrut dan keluarga Zhang mengemis di jalanan. Kedengarannya bagus? Tuan Kiao, apakah saya dengar dengan benar? Ini yang Anda sebut hukuman simbolis? Benar. Ada masalah? Anda mendorong kedua keluarga kami ke jurang kehancuran. Hei, waktu yang kamu atur dengan Kiao Ye sudah hampir tiba, kan? Hampir. Lalat-lalat itu masih ada. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Tentu. Ayo pergi bersama. Kiao Ye, apa maksudmu sebenarnya? Kau bercanda dengan kami? Kau pikir aku punya waktu untuk bercanda denganmu? Kiao Ye, kau benar-benar ingin menghancurkan kedua keluarga kita sampai ke akar-akarnya? Jadi bagaimana jika aku menghancurkanmu sampai mati? Kiao Ye, ini tidak masuk akal. Keluarga Lin sudah selesai, kenapa kau masih mengejar kami? Kau telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Kau beruntung masih bisa berdiri di sini hidup-hidup. Kami memang menyinggung Lin Yifeng. Tapi Lin Yifeng sudah selesai sekarang. Jika kau tidak percaya, kau bisa cek beritanya. Tidak perlu cek berita. Apa yang kau lakukan di sini? Aku baru saja mau bertanya kepada kalian. Bukankah kalian kesini untuk menyelesaikan masalah denganku? Kalian sudah menunggu lama sekali. Kupikir kalian sudah lupa. Nona Tuan Lin, aku akan mengusir mereka sekarang. Tidak perlu. Katakan saja di sini. Kalian berdua datang tepat waktu. Tuan Kiao, suruh Lin Yifeng bicara sendiri. Bukankah keluarga Lin mereka akan bangkrut? Tuan Lin tidak perlu bicara. Tentu aku tahu. Lalu apakah masih perlu kamu menampakkan diri pada tuan muda yang jatuh seperti ini? Keluarga Lin saya telah mengalami musibah ini. Kamu tidak bisa lari dari tanggung jawab. Setelah aku tahu kebenarannya, akan kubuat kamu membayarnya. Apakah kamu punya kemampuan? Apa kamu benar-benar bisa menemukan kebenaran? Tuan Kiao, situasinya sekarang sudah jelas. Keluarga Linnya sudah habis. Kamilah yang setia padamu. Mana yang lebih penting, Tuan Kiao, kamu harus tahu di dalam hati. Tentu aku tahu. Itu sebabnya aku membuat keluarga Wu bangkrut dan membuat keluarga Zhang mengemis di jalan. Tuan Kiao, kenapa kamu melakukan itu? Kamu hanya katak di dasar sumur. Tuan muda Lin bisnis, keluarga Lin, Anda sedang dalam masalah besar. Berapa banyak modal yang Anda butuhkan untuk menutup celah, untuk menghindari kebangkrutan? Tuan Kiao, keluarga Lin kami memiliki berbagai macam bisnis. Kesenjangan pendanaan saat ini sangat besar. Kami butuh 10 miliar. Hanya itu yang bisa membawa keluarga Lin melewati krisis ini. Tuan Kiao, apakah Anda mendengar itu? 10 miliar. Keluarga Lin hancur. Bahkan jika Dewa Langit datang, tidak bisa menyelesaikan masalah 10 miliar mereka. Saya bersedia menyediakan 10 miliar tunai untuk membantu keluarga Lin melewati krisis ini. Apa katamu? 10 miliar? Kamu benar-benar ingin membantuku? Tentu saja. Tuan Kiao, apakah Anda salah? Anda memberinya 10 miliar? Apa yang Anda pikirkan? Banyak bicara. Urusan antara dua keluarga kalian sudah selesai. Kalian bisa keluar sekarang. Tuan Kiao, apakah Anda benar-benar akan menjatuhkan hukuman berat seperti itu pada kedua keluarga kita? Saya
He San Kiao, serius dengan apa yang saya katakan. Mulai sekarang, keluarga Wu dan Zhang kalian habis total. Tuan Kiao, Keluar. Kalau tidak pergi sekarang, kami akan memukulmu dengan tongkat. Tuan Kiao tolong pertimbangkan kembali, Pak. Ayo. Nona Gu, Tuan Lin silakan duduk. Tuan Kiao, Anda baru saja bilang akan membantu keluarga Lin kami, apa itu hanya untuk mereka dengar? Tuan Lin, kami bisa transfer uangnya ke rekening keluarga Lin Anda hari ini. Lihat, benarkan. Tuan Kiao datang hari ini untuk membantu Anda? Tapi saya masih tidak mengerti, lagi pula, jumlahnya sangat besar. Masa depan keluarga Lin saya tidak pasti. Saya tidak yakin bisa membayarnya kembali. Tuan Lin, Anda tidak perlu mengerti. Saya tidak meminta Anda membayarnya kembali. Anda hanya perlu menggunakan uang ini untuk menyelesaikan masalah keluarga Lin. Tapi saya masih... Cukup, Tuan Lin. Berhenti membuat alasan. Saat ini, kami sangat membutuhkan uang ini untuk menyelesaikan masalah keluarga Lin dengan baik, dan temukan mata-mata di pabrik makanan. Orang tua itu akan segera keluar. Ya, Nona Gu benar. Tuan Kiao, jangan khawatir. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membayar kembali uangnya. bagus. Sekarang ini semakin merepotkan. Saya pikir menyingkirkan keluarga Lin akan menyelesaikan semua masalah kita. Tapi keadaan semakin buruk. Keluarga Zhang kita akan mengemis di jalanan. He San Kiao pasti sudah gila. 10 miliar. Dia dengan santai memberikannya kepada keluarga Lin. Jika dia tidak gila, saya tidak bisa memikirkan alasan lain. He San Kiao sangat baik kepada Lin Yifeng itu di luar pemahaman kita. Apa pendapatmu? Mungkinkah He San Kiao memiliki pengaruh yang dipegang Lin Yifeng? Kamu baru saja mengingatkanku. Itu sebenarnya mungkin. Jika tidak, kenapa He San Kiao membuang begitu banyak uang dengan sembarangan? Tuan Wu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya menunggu mati? Pernahkah kamu mendengar tentang yang berdaulat? Yang berdaulat? Dewi perang perempuan pertama legendaris dari Huaxia? Maksudmu, yang berdaulat? Ya, tapi itu bukan legenda. Dia benar-benar ada. Dan saya juga tahu bahwa dia adalah pendukung He San Kiao. Ayah, apa yang kamu maksud dengan tuan ini? Orang ini punya kekuasaan yang terlalu besar. Orang biasa bahkan tidak bisa mendekatinya. Tapi kebetulan, aku bisa menemukannya melalui seseorang. Nah, Jadi apa gunanya? analisismu benar. He San Kiao, pasti punya bukti kejahatan Lin Yifeng. Dan 10 miliar yang dia gunakan, pasti dia ambil sendiri. Selama kita bisa menemukan Tuan, dan menceritakan semuanya padanya, maka He San Kiao habis, kan? Tuan Wu, apakah Anda berpikir untuk menjatuhkan bos? Jika dia tidak jatuh, kita semua selesai. Selama dia jatuh, kita bisa berhubungan baik dengan Tuan, maka aku bisa menggantikannya di Jingbei dan menggantikan He San Kiao. Bagus. Kalau begitu ayo segera menghormat kepada Tuan. Tuan, 10 miliar sudah ditransfer ke rekening keluarga Lin. Bagus. Selanjutnya, dengan segala cara, temukan mata-mata yang meracuni pabrik makanan. Ya, aku akan segera melakukannya. Satu hal lagi. Bicara. Wu Qingqui sudah menanyakan tentang tempat tinggalmu. Jadi dia mengincarku lagi? Bagus, kalau begitu beritahu dia. Aku ingin melihat apa reaksi mereka saat melihatku. Kalau begitu, beritahu saja dia. Aku ingin lihat reaksi mereka saat melihatku. Ya, aku akan segera mengaturnya. Hari ini aku akan mengantarmu menemui Master. Jaga mulutmu. Ikuti aku. Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Master ini bukan orang biasa. Dia punya anak buah seperti He San Kiao, lebih dari 10 orang. Dia benar-benar di atas yang lain. Fakta bahwa dia setuju menemui kita berarti kita masih punya kesempatan. Semuanya tergantung hari ini. Kalau berjalan lancar, kita akan terkenal. Kalau tidak, kita akan mengemis di jalanan. Aku mengerti. Kita pasti akan terkenal. Master, pengkhianat yang meracuni pabrik makanan keluarga Lin sudah ditemukan. Sekarang dia dalam kendali kita. Apa? Begitu? Bawa mereka ke sini. Tepat waktu. Wu Qingqui dan Zhang Tianzi akan datang. Aku akan buat mereka berhadapan langsung. Ya. Silakan. Silakan lewat sini. Guru sedang menunggu kalian berdua. Guru, Wu Qingqui dan Zhang Tianzi sudah datang. Baik, kalian boleh pergi. Ya, Saya Wu Qingqui dari keluarga Wu. Salam, Guru. Saya Zhang Tianzi dari keluarga Zhang. Salam, Guru. Kalian berdua dari keluarga Wu dan Zhang datang menemui saya hari ini. Ada apa? Guru,
Kami datang hari ini terutama untuk melaporkan kepada guru tentang He San Kiao, keadaan Master Kiao. Keadaan He San Kiao, coba dengar. Baik, guru. He San Kiao, atas perintah guru, bertugas di Jingbei, tapi alih-alih bekerja dengan baik, dia malah menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan seksual. Dan dia menggunakan nama guru untuk berbuat seenaknya. Dia benar-benar tidak punya hukum. Benarkah? Lanjutkan. Dia dengan seenaknya memanipulasi nasib perusahaan lain, keluarga Wu dan keluarga Zhang, yang tidak bersalah, dan membuat kami bangkrut. Dia bahkan bersekongkol dengan keluarga Lin dari Haicheng, diam-diam menggunakan puluhan miliar untuk melunasi hutang keluarga Lin. Saya rasa dia melakukan semua ini di belakang Tuan. Tolong lihat kebenarannya, Tuan. Jadi Anda datang ke sini hanya untuk mengadukan He San Kiao? Bukan aduan. Saya hanya mengungkap perbuatan kotor yang dilakukan He San Kiao, agar Tuan tidak dibodohi. Apa Tuan yakin tidak melakukan kesalahan apapun, dan dia menghukum Tuan dengan kebangkrutan tanpa alasan? Sama sekali tidak salah. Benar, Tuan. Semua ini dimulai karena mantan istriku. Setelah aku dan mantan istriku bercerai, Lin Yifeng membelanya, bahkan bersekongkol dengan Tuan Kiao untuk menghancurkan kami. Jadi di matamu, mantan istrimu itu wanita seperti apa? Apalagi, dia hanya wanita melarat. Aku menikahinya dulu karena kasihan. Tapi setelah menikah, dia sama sekali tidak bisa membantu keluarga Zhang. Dia bahkan berselingkuh. Begitu aku menceraikannya, dia langsung berhubungan dengan Lin Yifeng. Tidak setia pada suaminya, dia benar-benar wanita jahat. Cukup? Tidak setia. Perempuan hina. Cukup? Maafkan saya, Tuan. Saya bicara terlalu banyak. Jangan sebut perempuan itu. Tuan, kami datang hari ini terutama untuk melaporkan tentang He San Kiao. Bagaimana pendapatmu? Jadi, apa saranmu? Brengsek seperti itu benar-benar tidak layak untuk melayani Anda, Tuan. Dia hanya membawa malu bagi Anda, Tuan. Menurut pendapat saya, Anda, Tuan, seharusnya menyita semua hartanya dan mengusirnya dari Jingbei. Mengusirnya dari Jingbei? Lalu siapa yang akan menggantikannya? Saya bisa, Tuan. Saya sudah bertahun-tahun di Jingbei, koneksi saya luas. Saya kandidat terbaik untuk menggantikan He San Kiao dan menjadi tokoh teratas di Jingbei. Dan saya berjanji, saya akan berbuat lebih baik dari He San Kiao. Saya akan memastikan Anda tidak khawatir, Tuan. Kamu sangat ambisius. Tuan, tidak ada yang lebih cocok dari saya. Tolong, Tuan, beri saya kesempatan. Saya akan setia kepada Anda seumur hidup. Kamu mau posisi He San Kiao? Baik, tapi saya punya satu syarat. Kamu bisa mengambil posisi He San Kiao? Tapi aku punya satu syarat. Tuan, sebutkan saja syaratmu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama. Aku khawatir kamu tidak setia. Kalau begitu buktikan kesetiaanmu. Baik. Bagaimana kamu ingin aku membuktikannya? Jika kamu melukai dirimu sendiri, maka aku akan membiarkanmu mengambil posisi He San Kiao. Apa? Melukai diriku sendiri? Tuan, leluconmu ini agak keterlaluan. Bukankah kamu yang pertama bercanda denganku? Aku mengatakan yang sebenarnya. He San Kiao benar-benar menggunakan 10 miliar dolar untuk membantu keluarga Lin. Seseorang yang tidak setia seperti itu, kenapa mempertahankannya? Kalian berdua benar-benar mencuri perhatian di mana-mana beberapa hari terakhir ini, dan kehilangan muka total. Apa maksudmu? Kalian berdua bahkan tidak mengenali suaraku? Suara? Suara ini persis seperti Gu Jiai. Tidak mungkin. Kalau begitu, mendekatlah dan lihat. Siapa itu? Gu Jiai, kau. Ada apa? Di mana pemimpinnya? Bagaimana kau bisa duduk di sini? Coba tebak. Oh, Gu Jiai. Kau berani menyamar sebagai pemimpin? Dan duduk di sini, memancing kami ke sini, sok berlagak. Kau benar-benar semakin jago berpura-pura, ya? Gu Jiai, kau benar-benar hantu yang gigih. Bagaimana kau tahu kami akan ada di sini hari ini? Dan kau berani menyamar sebagai pemimpin? Jika pemimpin tahu, dia akan menguliti kau hidup-hidup. Kupikir suara itu terdengar begitu akrab. Semua omongan itu sia-sia. Sudah selesai? Gu Jiai, kau semakin berani. Semakin jago berpura-pura, ya? Sudah kubilang, setiap kali aku melihatmu, akan kubuat kau merasakan neraka. Pertama kali, kubuat keluarga Zhang bangkrut. Kedua kali, kubuat keluarga Zhang mengemis makanan. Ini yang ketiga kalinya. Coba tebak. Gu Jiai, apa yang bisa kau lakukan? Itu yang membuatku bangkrut dan mengemis. Kau hanya mengandalkan Lin Yifeng, kan? Jika bukan karena Lin Yifeng, kau tidak akan berarti apa-apa. Aku benar-benar semakin benci diriku yang dulu. Bagaimana bisa aku bersama pecundang sepertimu, bodoh, idiot, selama bertahun-tahun? Bersamaku selama beberapa tahun adalah berkah leluhurmu, seperti keajaiban dari leluhurmu. Lihat statusmu. Bagaimana kau bisa pantas untukku? Berhenti membuang waktu dengannya. Karena guru tidak ada di sini,
Kita tidak perlu membuang waktu di sini. Ayo cari guru. Kau benar-benar bodoh atau pura-pura? Guru yang kau bicarakan adalah aku. Omong kosong. Jika kau adalah guru, Maka babi bisa terbang. Bajingan, berhenti membual di depanku. Mengerti? Cepat atau lambat aku akan mengulitimu hidup-hidup. Coba saja. Guru Kiao, apa yang kau lakukan di sini? Kau panggil dia apa? Kalian bodoh buta. Dia adalah penguasa. Bagaimana mungkin? itu tidak mungkin. Gu Jiai sudah tinggal di rumahku selama 2 tahun, bagaimana bisa dia, penguasa di atas segalanya? Zhang Tianzi, kau hanya katak dalam tempurung. Apa yang kau tahu? Kalian berdua sudah berulang kali menindas penguasa dan tidak menghormatinya. Hukuman apa yang pantas kalian terima? Aku buta. Mohon ampuni aku, penguasa. Kau berbohong padaku. Gu Jiai, kau selama ini berbohong padaku. Kau adalah penguasa di atas segalanya. Kenapa tidak kau katakan lebih awal? Kalau tidak, keluarga Zhang kami pasti sudah mencapai kejayaan sejak lama. Apakah keluarga Zhangmu layak? Jiai, jangan. Penguasa, aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kumohon nikahi aku lagi. Aku janji. Aku janji. Aku bersumpah. Aku bersumpah. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Sekarang saat aku melihatmu, aku merasa jijik. He San Kiao, tampar dia lagi. Jadi, terkejut melihatku hari ini? Aku sendiri tidak percaya. Dalang di balik guru Kiao ternyata adalah kamu. Ini semua dia, Zhang Tianzi. Dia menipuku. Keluarga Wu kami tidak ada dendam padamu. Jika kamu harus menghukum, hukum mereka. Mohon, guru, ampuni aku. Sekarang kamu meninggalkanku? Apa yang kamu katakan sebelumnya? Diam. Kamulah yang menyinggung guru. Kamu memanfaatkanku selama ini. Guru, tolong lihat dengan jelas. Tidak punya malu. Cukup, ini bukan tempat untuk bertengkar. Aku membangkrutkan keluarga Wu, keluarga Zhang bisa mengemis. Hukuman ini sudah memberimu luka. Guru, keluarga Wu kami tidak bisa bangkrut. Keluarga kami puluhan orang. Bagaimana kami bisa hidup jika bangkrut? Saat kamu berbuat jahat, kamu seharusnya memikirkan itu. Setiap kali kamu mempermalukanku, kamu seharusnya memikirkan itu juga. Saat kamu meracuni pabrik makanan Lin Yifeng dan menjebak mereka, kamu seharusnya lebih memikirkan itu. Apa maksudmu meracuni? Aku tidak meracuni. Masih membuat alasan? Tuan, saya benar-benar tidak meracuni siapapun. Tolong selidiki dengan saksama, Tuan. Jika begitu, kalau begitu, biar saya perjelas sebelum kamu mati. He San Kiao, bawa Asi ke sini. Ya, Asi apa? Aku sudah menyebut Asi, dan kamu masih pura-pura bodoh. Wu King Kui, lihat siapa ini. Bagaimana kamu menemukannya? Asi, akui dengan jujur. Ini Tuan Wu. Dia memberi saya sejumlah uang untuk meracuni pabrik makanan Lin. Kamu menjebak saya. Jangan bicara sembarangan. Saya tidak kenal kamu. Akui, Tuan Wu. Saya sudah memberikan semua bukti kepada Tuan Kiao. Tidak bisa menangani masalah kecil seperti ini. Seharusnya aku sudah membungkamu jika tahu. Wu King Kui, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Kamu yang memerintahkan peracunan, menyebabkan insiden keamanan besar. Wu King Kui, mungkin ini bukan hanya tentang kebangkrutan lagi. Kamu sebaiknya siap menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Kamu sudah batuk darah. Mulai sekarang, kamu akan banyak lagi yang harus dibatukkan. Ibu, aku lebih baik keluargaku bangkrut. Aku lebih baik tidak punya sepeser pun. Aku mohon, Ibu, jangan serahkan aku ke pihak berwajib. Kalau tidak, hidupku akan hancur. Jadi kamu tahu itu hancur, tapi mengatakan semua ini. Bukan keputusanmu. Aku akan bersujud padamu. Kasihanilah aku. Ibu, kasihanilah aku. Jika bersujud bisa membantu, apa gunanya hukum? Penjaga, bawa Asi dan bajingan ini dan serahkan mereka ke pihak berwajib. Bawa mereka pergi. Ibu, ampuni aku. Ibu, lepaskan aku. Zhang Tianzi, setelah aku selesai urus Wu King Kui, giliranmu, kan? Yang mulia, aku tidak tahu soal peracunan itu, aku tidak ikut serta. Kalau kamu tahu mana yang baik, pergi sana. Hari ini, aku akan membuat keluarga Zhangmu mengemis di jalanan. Jika aku tidak melihat itu, keluargamu bahkan tidak akan punya hak untuk mengemis di jalan. Yang mulia, aku sungguh sadar aku salah. Bisakah kamu, demi pernikahan kita, jangan terlalu keras. Keras? Ini baru awal. Aku bilang, mulai hari ini, aku akan membuat jalanmu menjadi neraka setiap hari. Mereka sudah lama keluar dan belum kembali. Mungkin sesuatu terjadi pada mereka? PAVT, PAVT. Tidak bisakah kamu berharap yang terbaik?
Siapa tahu, Master mungkin memberi mereka tugas penting. Mereka sedang menyiapkan kejutan untuk kita. Menyiapkan upacara. Tepat sekali, tunggu saja, kabar baik akan segera datang. Lihat, ini dia kabar baiknya. Tianzi, kamu kembali. Di mana ayahku? Kenapa kau tidak kembali bersamanya? Apakah Tianzi bertemu dengan sang penguasa? Bagaimana hasilnya? Zhang Tianzi, bicara dong, di mana ayahku? Ayahmu. Dia tidak akan kembali. Apa katamu? Ayahku tidak akan kembali. Apa yang terjadi? Nak, apa yang terjadi? Kami bertemu dengan sang penguasa. Apa yang dikatakan sang penguasa? Apa sebenarnya yang terjadi? Sang penguasa, di atas 10.000 orang, adalah mantan istriku, Gu Jiai. Apa? Gu Jiai? Bagaimana mungkin? Gu Jiai, apa kau yakin tidak salah? Ya, bagaimana bisa? Gu Jiai berada di keluarga Zhang kami bertahun-tahun. Bagaimana bisa dia menjadi sang penguasa? Pasti ada kesalahan. Bahkan Master Kiaosan bersujud padanya. Mungkinkah ada kesalahan? Sudah berakhir. Keluarga Zhang kita hancur. Lalu bagaimana dengan ayahku? Di mana dia sekarang? Gu Jiai sudah menemukannya. Ayahmu mengirim seseorang untuk meracuni pabrik keluarga Lin, dan buktinya ada di sana. Peracunnya sudah tertangkap. Ayahmu sudah diserahkan ke pihak berwenang. Dia tidak akan pernah keluar seumur hidupnya. Ulangi lagi. Semua karena kamu. Jika bukan karena kamu, apakah keluargaku akan berakhir seperti ini? Wusiki, jika kamu tidak merayuku, apakah aku akan menceraikan Gu Jiai? Dia adalah penguasa. Kamu menghancurkanku. Sudah berakhir, semuanya berakhir. Lin Yifeng. Gu Jiai. Jangan salahkan aku karena kejam. Tuan, Wu Qingqui sudah dikirim masuk. Bagus, itulah akhir yang pantas baginya. Aku akan mengawasi Zhang Tianzi. Semua aset mereka sudah habis dilenyapkan. Mulai besok, seluruh keluarganya akan mengemis di jalanan. Baik, kamu boleh pergi. Ya, Hei, Tuan Lin, Jiai, semua masalah keluarga Lin kita sudah selesai. Aku sangat bahagia hari ini. Aku ingin mengundangmu makan malam. Gak nyangka semuanya berjalan mulus. Pak Kiao benar-benar membantu kali ini. Sekarang, pembunuh aslinya sudah tertangkap, ayahku dibebaskan dengan lancar. Sekarang keluarga Lin kembali normal. Bahkan pesanan meningkat. kalau begitu, kamu benar-benar harus berterima kasih pada Pak Kiao. Benar. Sekarang, aku sudah mentransfer pokok 10 miliar kepadanya. Sekarang aku sedang menyiapkan untuk membayar bunganya. Di Buendot. Perhatian sekali. Tapi aku bingung. Aku tidak terlalu dekat dengan Pak Kiao. Kenapa dia mau membantuku? Sebenarnya, Zhang Tianzi. Yo, kalian berdua sudah jadian? Iya, jalan-jalan dan ngobrol. Sangat nyaman. Zhang Tianzi, mau apa kamu? Mau apa aku? Nona Gumu membuatku menjadi pengemis. Menurutmu aku mau apa? Aku akan balas dendam habis-habisan. Aku tidak pernah menyangka, hari ini benar-benar memberiku kesempatan ini. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai mentok. Mengemis di jalan setidaknya bisa membuatmu tetap hidup. Kamu selalu bisa bangkit lagi nanti. Tapi kamu memilih jalan buntu. Kamu mau bergabung dengan mertuamu Wu Qingqui? Diam. Kamu yang memaksaku melakukan ini. Keluarga Zhangku yang baik, aset bernilai ratusan juta lenyap dalam semalam. Bagaimana aku bisa menerimanya? Hah? Kalian berdua kaya, kan? Aku akan mengikat kalian berdua. Lihat berapa nilai kalian. Zhang Tianzi, apa kau gila? Dengar, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Jiai, aku akan bertarung sampai mati. Mengharukan sekali. Aku tidak hanya akan menyentuhnya, aku juga akan mencarimu. Dengan kalian berdua terikat, aku akan terjamin seumur hidup. Kau pikir kau dan anak buahmu bisa mengikat kami? Kau hanya pamer. Kenapa kau banyak pura-pura? Hah? Aku menyewa beberapa juara sanda. Tidak bisa aku melawan kalian berdua? Kau telah menyinggung banyak orang, tapi kau bahkan tidak punya pengawal. Kau memberiku kesempatan ini. Ini akan menjadi kesalahan terbesar yang pernah kalian buat dalam hidup. Tergantung padamu apakah kamu memiliki apa yang diperlukan. Bagaimana dia bisa begitu palsu? Tangkap dia.
Siapa yang berani? Silakan, bukankah kamu masih di sini? Kau pikir trik buruk seperti itu bisa mengikatku? Ah, Kapan kamu belajar itu? Bagaimana aku tidak tahu? ada jalan ke surga, tetapi kau tidak mau mengambilnya. Neraka tidak punya pintu, tetapi kau nekat masuk. Langkah demi langkah, kau mencari masalah. Pergi. Aku tidak tahu kau begitu mahir. Dalam satu ronde, kau mengalahkan juara-juara kickboxing itu. Aku seharusnya berterima kasih padamu, karena melindungiku di saat-saat kritis. Tapi pada akhirnya, kau tetap melindungiku. Oh, ngomong-ngomong, aku ceritakan tentangmu ke ayahku. Dia bilang ingin bertemu denganmu. Tentu, tidak masalah. Ayah, aku membawa Jiai untuk menemuimu. Ayahku diculik. Pasti Zhang Tianzi. Dia benar-benar gila. Jangan khawatir, aku akan cari jalan keluar. Hei San Kiao. Bapak Lin diculik? Pasti Zhang Tianzi? Ayo kita periksa dulu pabrik tua itu. Bapak Lin pasti tidak ada di sana. Aku akan cari cara untuk mengorek informasi darinya. Kalau begitu, aku akan menghubungimu langsung. Kamu telepon polisi dan selamatkan orang tua itu dulu. Baik, Tuan. Hati-hati. Kalian datang cukup cepat. 10 menit lebih cepat dari yang kuduga. Aku tahu kalian berdua akan datang bersama. Jangan banyak omong. Di mana ayahku? Kamu berani mempertanyakanku? Lin Yifeng, ayahmu ada di tanganku sekarang? Masih sok kuat. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ada jalan menuju surga tapi kau tak mau ambil. Kau memaksa masuk neraka. Jalan keluar macam apa itu? Keluarga Zhangku hancur. Kami dari keluarga kaya menjadi pengemis di jalanan. Gu Jiai, kau yang melakukan semua ini. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Aku peringatkan kau, ini melanggar hukum, kau mau berakhir di penjara. Jangan bicara begitu. Ini hanya pemenang ambil semua. Zhang Tianzi, katakan saja. Apapun yang kau mau, aku bisa berikan. Asal kau lepaskan ayahku, Aku sudah menunggu kau mengatakan itu. Aku mau 10 miliar. Kau gila? Di mana aku bisa dapat 10 miliar? Kau tidak punya, tapi dia punya. Kau gila? Bagaimana dia bisa punya 10 miliar? Aku akan memberikannya. Asal kau lepaskan Tuan Lin, aku bisa memberikannya padamu. Jiai, kamu? Lin Yifeng. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah orang di balik Kiao Sanye. Dialah guru agung. Apa? Jangan ngelantur. Lepaskan Pak Tua itu dulu. Soal uang, aku setuju bayar kamu. Tapi aku mau melihatnya langsung. Kamu pikir kamu siapa? Berani tawar-menawar dengan aku? Jangan kira menculik Pak Tua berarti kamu bisa seenaknya. Coba saja. Dalam 1 jam, kalau aku tidak kirim pesan ke anak buahku, Pak Lin akan mati mengenaskan. Aku tidak pernah menyangka. Kamu begitu tergila-gila pada pria ini. Semua yang kamu lakukan adalah menggali kuburmu sendiri. Aku sudah dihancurkan olehmu. Apalagi yang bisa aku hilangkan? Aku tidak peduli omong kosong guru agungmu. Kalau aku tidak dapat uang hari ini, Pak Lin mati. Biarkan aku lihat sejauh mana kamu akan pergi demi pria ini. Bagaimana aku bisa transfer uang sebanyak itu? Aku tahu kamu punya cara. Setidaknya beritahu aku di mana dia. Berhenti cari-cari informasi. Uang belum di tangan, aku tidak akan bilang di mana dia. Kau tidak perlu memberitahuku. Aku sudah mengirim orang ke rumahmu. Ke rumahku? Bagaimana mungkin aku menyimpannya di rumahku? Ah, Gu Jiai. Bukan hanya rumahmu. Aku juga sudah mengirim ribuan orang untuk mencari seluruh ibu kota. Kami akan segera menemukannya. Bahkan jika kau kirim puluhan ribu, apa gunanya? Kau tidak akan pernah menebak di mana aku menyimpannya. Tidak ada yang belum kupikirkan. Apakah itu di tempat yang terpencil? Tempat terpencil. Aku akan mencari tempat yang ramai saja. Yang pernah kau salahi.
Jadi bagaimana? Tempat ramai yang pernah kusalahi, entah rumahmu atau kantor, itu Hotel Jingbei. Hotel Jingbei, pergi sekarang. Apa? Hotel Jingbei. Sudah kubilang, melawanku sama saja bunuh diri. Gu Jiayi, aku akan membunuhmu. Kamu bisa bebas mengemis di jalan, tapi sekarang sudah terlambat. Penculikan sudah beres. Kamu sudah tamat. Kamu sendiri yang membuat masalah, hadapi saja. Gu Jiayi, aku tidak akan melepaskanmu. Aku pasti akan melepaskanmu. Kali ini, kamu telah melakukan kebaikan besar lagi untukku. Aku tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Sama-sama. Aku hanya membantu orang yang benar-benar baik padaku. Hal yang aku minta kamu pertimbangkan sebelumnya, apakah kamu sudah memutuskan? Maka mulai hari ini, kamu harus merawatku dengan baik. Seumur hidup. Gu Jiayi sudah diurus. Langkah pertama dari rencana sudah selesai.